Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Rosadi dari kelas 642G25. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang SDGs dari mata kuliah Charter Building. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah 17 tujuan secara global yang bertujuan secara berkelanjutan untuk membangun tujuan secara nyata. Nah, SDGs itu mencangkup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi. Termasuk di dalamnya ada 17 tujuan secara global dan salah satunya yang akan saya bahas adalah poin nomor 7, yaitu tentang affordable and clean energy, yaitu tentang sumber daya alternatif yang lebih ramah lingkungan. Nah, energi bersih dan terjangkau adalah energi yang memiliki risiko rendah, baik dari segi sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Energi bersih sering disebut juga sebagai energi terbarukan. Penggunaan energi bersih bisa membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari energi fosil yang selama ini kita gunakan. Kemudian, ada beberapa energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi panel listrik. Sebagai salah satu sumber energi yang paling besar di muka bumi ini, sinar panas matahari mampu menunjang keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang dapat menghasilkan energi listrik yang cukup banyak. Kemudian yang kedua ada energi air. Energi air yang biasa kita kenal yaitu adalah pembangkit listrik tenaga air PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan listrik. Tenaga air dalam bahasa Inggris yaitu hydropower adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air yang tidak meninggalkan emisi gas rumah kaca. Kemudian yang ketiga ada energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan oleh gaya angin yang berhembus di permukaan bumi. Dan pada waktu tertentu, untuk memasok energi mekanik dari angin untuk memutar turbin agar menghasilkan energi listrik. Kemudian selanjutnya, ada penyebab kurangnya energi bersih dan terjangkau. Apa sih penyebab kurang adanya energi bersih dan terjangkau? Yaitu beberapa sumber daya terbarukan tidak dapat didistribusikan secara merata di seluruh dunia. Misalnya, ada negara dengan kemungkinan yang lebih besar atau lebih kecil untuk memiliki angin, matahari, dan energi panas bumi. Dan juga mempersulit dan penggunaannya di seluruh dunia. Karena beberapa di belahan dunia itu memang tidak merata untuk penyinaran energi matahari dan juga sumber tenaga alam lainnya. Kemudian ada pentingnya energi bersih, yaitu untuk mengurangi pemakaian energi fosil dan batu bara secara terus-menerus, dan dapat mengurangi perubahan iklim yang berasal dari polusi yang dihasilkan oleh produksi dan penggunaan bahan bakar fosil yang mempengaruhi flora dan fauna di seluruh dunia. Kemudian, tujuannya. Tujuan dari energi bersih adalah inisiatif yang bertujuan untuk memastikan agar mengurangi polusi akibat penggunaan sumber daya fosil yang terus-menerus kita gunakan selama ini. Kemudian, kesimpulannya adalah ketergantungan masyarakat yang masih terus-menerus menggunakan sumber daya fosil harus segera ditangani oleh pemerintah. Jika tidak, sumber daya tersebut seperti minyak bumi dan batu bara
akan habis pada masanya dengan penggunaan yang terus-menerus dilakukan. Kemudian, presentasi yang kedua adalah tentang bencana alam banjir. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam itu dapat berupa bencana alam gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan lainnya. Dan yang akan saya bahas adalah tentang bencana alam banjir, yaitu adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang banyak. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering nih terjadi di Indonesia. Karena memang di Indonesia itu daerah resapannya sangat kurang, terutama di daerah perkotaan seperti Jakarta. Kemudian ada beberapa penyebab dari banjir. Yang pertama adalah curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan risiko banjir. Volume air di daratan akan meningkat karena tanah memiliki tingkat kejenuhan air dalam kadar tertentu. Air hujan yang jatuh ke daratan akan memenuhi saluran-saluran air seperti sungai, selokan. Nah, jika volume air terlalu banyak, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Hujan memiliki faktor utama dari penyebab terjadinya bencana alam banjir, terutama hujan deras dan berlangsung lama. Kemudian minimnya daerah resapan air. Area resapan air seperti hutan kota dan ruang terbuka hijau sangatlah diperlukan, khususnya di perkotaan. Area-area tersebut dapat menjadi daerah resapan air dan mencegah terjadinya banjir. Namun sayangnya pembangunan besar-besaran dilakukan tanpa mempertimbangkan area resapan air seperti yang terlihat di gambar. Sangat padatnya pemukiman penduduk dan juga bersaingnya membangun gedung-gedung bertingkat. Apabila permukiman tanah tertutupi oleh beton atau aspal, maka air tidak dapat meresap dan akan menggenang. Kemudian, yang ketiga adalah penebangan pohon. Nah, hutan memberikan banyak banget manfaat bagi manusia dan lingkungan, termasuk dalam mengendalikan banjir. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan berperan untuk menahan dan menyerap air. Jika kondisi hutan rusak dan gundul, baik karena alih fungsi lahan dan penebangan liar, maka akan berakibat kepada volume air pada aliran sungai bagian hilir. Dan juga contoh lain dari penyebab banjir adalah manusia membuang sampah secara sembarangan di sungai dan juga kurangnya kesadaran pada keadaan sungai dan juga ada pembangunan permukiman di bantaran kali. Kemudian dampak atau akibat dari banjir. Bencana banjir memiliki dampak yang sangat negatif terhadap lingkungan. Banjir dapat merusak sarana dan prasarana, karena terjangan banjir dapat merusak berbagai fasilitas umum, kendaraan, rumah, sampai merubuhkan jembatan. Banjir yang meluap hingga jalan raya dapat menimbulkan lumpuhnya transportasi. Nah, berikut adalah cara penanggulangan banjir. Cara penanggulangan banjir bisa dengan kita melakukan reboisasi, yaitu penanaman hutan kembali. Yaitu reboisasi adalah penanaman kembali lahan yang telah ditebang dengan menanam kembali pepohonan. Maka lahan yang terpapar langsung aliran air akan berkurang dan akan ada akar aliran menyerap ke tanaman. Kemudian dengan demikian bahaya aliran banjir dapat dikurangi. Kemudian kita bisa melakukan terasering di daerah hulu sungai. Yang belum tahu, terasering adalah membentuk teras-teras menundak pada lahan yang miring di perbukitan hulu sungai. Tujuannya adalah
agar tanah menjadi lebih stabil, karena air yang mengalir dari lahan tinggi tidak langsung mengalir ke bawah, sehingga tidak menimbulkan banjir. Kemudian yang ketiga, kita bisa membangun drainase dan waduk penampungan air. Drainase air yang baik akan mengalirkan air dari lahan yang terdampak curah hujan tinggi menuju saluran air, sehingga dapat dialirkan ke tempat yang aman, seperti waduk penampungan. Drainase ini membantu mengurangi aliran air yang dapat menyebabkan banjir. Kemudian, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah kita harus menjaga bumi kita dengan baik. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan melakukannya? Belajarlah untuk hidup secara teratur dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan pada alam. Karena bumi adalah tempat tinggal kita bersama, maka kebersihan, keamanan, dan ikutilah aturan yang telah pemerintah buat tentang penanggulangan bencana alam, agar mengurangi dampak terjadinya bencana alam tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.